Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan, nama saya Reva Nur Fidayah dari kelas 1B SIKC atau Sistem Informasi Kota Cerdas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sistem rekam medis yang berbasis website menggunakan PHP dan Oracle PL atau SQL. Nah, sebelum masuk ke tahap website selanjutnya, ini saya akan menjelaskan ERD terlebih dahulu atau ERD yang saya buat sebelumnya. Tabel yang saya buat. Nah, di sini ada tabel pasien. Nah, tabel pasien ini mempunyai relasi ke tabel rekam medis. Nah, tabel pasien ini sebagai tabel utama untuk menyimpan identitas pasien yang berobat. Nah, di sini juga ada relasinya, yaitu antara satu ke banyak, one to many. Jadi, satu pasien ini dapat memiliki banyak rekam medis yang terhubung di tabel rekam medis. Tetapi, rekam medis ini hanya bisa memiliki satu pasien. Selanjutnya ini ada tabel dokter. Nah, di sini tabel dokter ini mempunyai relasi ke tabel rekam medis, yang dimana tabel dokter ini jadi satu dokter ini dapat menangani banyaknya rekam medis yang terhubung ke tabel rekam medis, dan dimana juga rekam medis ini hanya menangani satu dokter, hanya bisa menangani satu dokter. Jadi di sini terbukti bahwa antara tabel dokter dan rekam medis ini mempunyai relasi yang dimana one to many. Dan selanjutnya di sini ada tabel rekam medis. Jadi banyaknya rekam medis ini hanya dimiliki oleh satu pasien, dan banyaknya rekam medis ini ditangani oleh satu dokter, dan satu rekam medis ini dapat memiliki banyak detail resep. Selanjutnya juga di sini ada tabel resep. Nah, tabel resep ini mempunyai fungsi yang dimana menyimpan rincian resep obat berdasarkan pemeriksaan pasien, yang dimana relasinya itu antara satu rekam medis dapat memiliki banyak detail resep dan satu obat dapat muncul di banyak detail resep. Dan yang kelima ini ada tabel obat. Tabel obat yang saya punya ini menyimpan data obat yang berfungsi untuk menyimpan daftar obat yang tersedia di klinik atau rumah sakit. Nah, relasinya ini antara satu obat dapat digunakan di banyak detail resep. Jadi antara one to many. Setelahnya itu saya mempunyai tabel tambahan, yang dimana di sini terbukti bahwa tabel audit log ini adalah tabel tambahan saya di dalam tabel klinik. Dan tabel ini digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna pada sistem yang berfungsi sebagai pencatat aktivitas sistem untuk keamanan dan monitoring. Nah, di sini relasinya ini digunakan untuk mencatat perubahan pada tabel lain seperti pasien. Sebenarnya ini tidak mempunyai relasi dan hanya digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data pada sistem. Dan setelah seperti ini adalah webs yang saya bikin. Di sini tercantum username dan password. Nah, di sini username yang saya buat itu adalah admin, dan passwordnya ini adalah admin 1123. Setelah itu login sistem. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini terbukti bahwa ada dashboard, master pasien, rekam medis atau transaksi, dan menu laporan. Nah, di sini setelah itu master pasien. Nah, di sini setelah itu saya ingin menambah pasien baru. Nah, di sini ada tambahkan pasien baru. Dan di sini telah masuk master pasien. Di sini ini ada ID pasien, terus nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, dan nomor telepon. Ini nih saya dengan opsional aja ya guys. Di sini ID pasiennya itu saya buat P11. Jadi di sini kita buat P11 itu karena ID pasien di sini kan nggak ada P11. Jadi saya cantumin di sini P11. Nama lengkapnya itu adalah Bapak. Tanggal lahirnya itu adalah 27 Juli 2030 misalkan. Nah, nama alamat rumahnya itu di Bandung. Setelah itu di sini tercantum oleh nomor telepon. Nomor telepon ini optional aja. Lalu kalian klik simpan pasien. Nah, di sini udah ada nama bapak dan
apabila kalian mau lihat dashboardnya, yang tadinya total pasien terdaftar ini ada 11, maka tadi saya menambahkan satu nama tabel pasien baru, yaitu menjadi sekarang jadi 12 pasien. Nah, apabila kalian ingin diubah dengan nama atau tanggal lahirnya, bisa kalian klik ini. Kalian bisa ubah yang tadinya itu namanya Fafa menjadi Fafu misalkan, dan nama tanggal lahirnya itu itu 27, yang tadinya 27 jadi 12 Juli 2040 misalkan. Nah, di sini alamat rumahnya itu Cirebon, dan nomor telepon informasi dan simpan perubahan. Nah, yang tadinya namanya Fafa ini menjadi Fafu, yang tadinya alamat rumahnya itu di Bandung menjadi Cirebon. Nah, ini adalah data terbaru saya yang tadi saya buat. Oke, kan di sini kan total pasien terdaftar kan 12. Apabila mau menambahkan lagi, di sini bisa tambahkan pasien baru lagi dengan ID pasien P14 dengan namanya itu adalah Rena dengan tanggal lahir 15/07 Juli 2039. Nah, di sini alamat rumahnya itu opsional. Misal saya di sini cantumin Bogor, dan nomor telepon juga ini opsional. Lalu kalian klik simpan pasien. Nah, coba kalian lihat dashboard. Di sini udah jelas bahwa total pasien terdaftarnya ada 13. Yang tadinya 12 ini menjadi 13 dan naik 1. Oke, setelah itu di sini kalian bisa menghapus data yang sudah tidak terpakai lagi di master pasien. Misalkan saya menghapus data Fafu yang tadi saya buat, hapus. Ini oke. Dan data yang tadi bernama Fafu itu terhapus di kelola data master pasien saya. Di sini juga ada rekam medis atau transaksi yang saya buat, dan di sini ini adalah data-data transaksi pemeriksaan rekam medis yang saya buat. Apabila saya ingin menambahkan transaksi pemeriksaan rekam medis ini, saya bisa mengikut rekam medis baru. Di sini contoh nomor rekam medis atau ID rekam medis ini saya buat RM 11. Nama pasiennya itu adalah, ini opsional ya guys, misalkan Reva. Saya pilih Dokter Andi adalah sebagai spesialis ini, dan keluhan utama saya adalah misal batuk, dan hasil diagnosa medis saya ini demam. Setelah sudah terisi semua, maka kalian eksekusi storage prosedur. Nah, di sini sudah ada ya, di sini udah terdata. Yang tadi saya buat itu sebagai Reva, yang ID-nya, yang ID RM-nya ini adalah RM11 Reva, dengan dokter pemeriksaannya itu adalah Dokter Andi, dan tanggal waktu pemeriksaannya itu tanggal 25 bulan 5 2026 pada jam 9 tadi, dan keluhan ini batuk, dan di diagnosa medisnya itu demam. Nah, apabila saya menambahkan lagi, di sini ada input rekam medis baru dengan ID rekam medis RM 14, nama pasien Andi, dokter penanggung jawabnya itu Gina sebagai spesialis umum. Keluhan utama pasiennya itu ini adalah opsional, kayak misal batuk, dan hasil diagnosa medisnya ini pusing. Lalu di sini kalian klik eksekusi store points. Nah, oke, di sini terbukti yang data yang tadi saya buat ini sudah masuk dengan ID rekam medis 14, nama pasiennya Andi, dengan dokter pemeriksaannya itu yaitu Dokter Gina. Waktu pemeriksaannya itu tanggal 26 bulan 5 2026 pada jam 9.16. Nah, dia ini memiliki keluhan batuk
dan diagnosa medisnya itu pusing. Oke, selanjutnya di sini apabila kalian ingin menghapus data yang sudah tidak terpakai, bisa kalian contohin kayak tadi nama pasien misalkan Andi. Nah, Andi ini udah tidak digunakan lagi namanya. Setelah itu kita klik aksi, hapus rekom rekam medis RM14. Iya, oke. Nah, tadi nama pasien Andi itu sudah tidak ada lagi di sini dengan ID rekam medis 14. Oke, tadi kan di sini rekam medis saya di dashboard ini memiliki 13 total riwayat pemeriksaan. Nah, apabila saya ingin ditambahkan lagi RM dengan ID RM15 dengan nama Bapak dan dokter penanggung jawabnya itu adalah Citra sebagai spesialis gigi. Keluhan utama saya atau keluhan utama pada pasien ini sakit gigi, misal hasil diagnosa medis ini dia sering sick, setelah itu eksekusi secara produser. Nah, di sini sudah muncul yang tadi data saya masukkan dengan ID rekam medis 15 dengan nama pasien Bapak. Dokter pemeriksanya yaitu Dokter Citra, dan dia waktu periksa itu tanggal 25 bulan 5 2026 pada jam 9:19 dia mengalami keluhan sakit gigi dan diagnosa medisnya itu dia pusing. Nah, yang terbukti di sini dashboard. Tadi di sini kan 13 total riwayat pemeriksaannya, karena saya tadi menambahkan satu data menjadi 14. Setelah itu di sini ada menu laporan. Nah, di mana menu laporan ini ada pusat laporan dan analisis data. Di sini yang pertama ini ada view laporan resap. Ini adalah data-data yang udah saya masukkan. Sebagai contoh, di sini tanggal pemeriksaan 23 Mei 2026 dengan nama obat paracetamol. Nah, paracetamol ini mempunyai 5 pieces atau jumlah yang diberikan. Ini adalah data-data saya pada saat saya UTS. Dan di sini juga ada kursor diagnosa pasien. Nah, ini juga adalah data-data saya pada sebuah UTS kemarin. Nah, setelah itu di sini juga ada function monitoring obat. Ini juga adalah data-data saya yang memiliki status aman. Oke, setelah saya mendemonstrasikan sebuah website saya, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama ini dilapisi ke depan atau front-end layer. Kita memiliki antarmuka penggunaan berbasis HTML5 atau CSS3 dan Bootstrap 5. Tugas front-end di sini ini adalah untuk menangkap input mentah secara visual dari pengguna, mulai dari teks keluhan hingga pilih dokter penanggung jawab, lalu memperpusnya ke dalam HTTP post request menuju server. Yang kedua, ini data dikirim masuk ke backend layer yang ditenagai oleh PHP. Dilapisi logika bisnis ini, data disaring menggunakan fungsi HTMLS Special Script untuk mencegah serangan lintas situs atau XSS. Selanjutnya, ekstensi OCPens dan OCBin Bainet mengambil alih untuk memetakan variabel input agar aman dari SQL ini. Inspect sebelum muncul ke database. Dan yang terakhir itu yang ketiga, ini dilapisi ke dalam terdapat database layer, yaitu menggunakan Oracle Database 21C. Alih-alih mengeksekusikan query teks biasa, data yang diterima dari backend ini diproses oleh storage prosedur, yaitu di-insert rekam medis dan divalidasi oleh database trigger internal. Pemisahan 3 layer ini menjamin keamanan yang sangat ketat, yaitu karena lapisan penyimpanan terisolasi penuh dari intervensi langsung antarmuka penggunanya. Saya mengakhiri video ini. Saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata, salah pengucapan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're